Panduan penggunaan aplikasi rapor SCI Media Kurikulum Merdeka. Langkah 1. Menginputkan data sekolah dan guru. Dari menu utama, klik tombol data sekolah. Kemudian, isi data yang diperlukan pada kolom yang berwarna hijau. Untuk nama sekolah dan alamat sekolah sudah disesuaikan dengan lisensi pembelian aplikasi rapor. Jika ada perubahan nama dan alamat sekolah, silakan menghubungi admin rapor SCI Media. Langkah kedua, menginputkan data siswa. Dari menu utama, klik tombol data siswa. Kemudian, isi data yang diperlukan pada kolom yang berwarna hijau. Pada kolom kode agama siswa, wajib diisi dengan nilai 1-7 sesuai agama siswa. Kode 1 untuk agama Islam, kode 2 untuk agama Kristen, kode 3 untuk agama Katolik, kode 4 untuk agama Hindu, kode 5 untuk agama Buddha, kode 6 untuk agama Konghucu, kode 7 untuk kepercayaan. Langkah ketiga, mengganti logo sekolah. Dari menu utama, klik tombol data sekolah. Kemudian, pada kolom logo sekolah, hapus logo SCI Media. Masukkan gambar dari lokal drive penyimpanan dengan cara klik menu Insert, kemudian Illustration, kemudian Pictures. Masukkan logo sekolah dan sesuaikan dengan kolom yang sudah disediakan. Langkah keempat, mengganti logo sampul rapor. Untuk mengubah logo pada sampul rapor, dari menu utama, klik tombol sampul rapor. Kemudian, kolom pilihan logo, pilihlah kode nomor 2. Langkah kelima, menginputkan presensi. Dari menu utama, klik tombol absensi. Kemudian, masukkan presensi siswa pada kolom yang berwarna hijau dengan keterangan S untuk sakit, I untuk izin, A untuk alpha. Langkah keenam, memilih mapel yang digunakan. Dari menu utama, klik tombol mapel dan lingkup materi. Kemudian, pada kolom mapel yang digunakan, pilihlah mapel apa saja yang digunakan, termasuk juga muatan lokal, dengan mengisi kode 1. Dan jika tidak digunakan, pilihlah kode 0. Langkah ketujuh, mengubah deskripsi tujuan pembelajaran. Dari SCI Media sudah menginputkan tujuan pembelajaran per mapel sesuai dengan buku dari Kemendikbud. Jika ada yang tidak sesuai, guru bisa merubah kalimat deskripsinya sebagai berikut. Dari menu utama, klik tombol tujuan pembelajaran. Kemudian, rubahlah pada kolom yang berwarna hijau pada mapel yang ingin dirubah dan sesuaikan dengan kolom yang sudah ada. Langkah ke-8,
menginputkan nilai formatif. Dari menu utama, klik tombol penilaian formatif. Kemudian, masukkan nilai formatif siswa dengan rank 1-100 pada kolom yang sudah disediakan yang berwarna hijau per tujuan pembelajaran dan per mapel. Langkah ke-9, menginputkan nilai sumatif. Dari menu utama, klik tombol penilaian sumatif. Kemudian, masukkan nilai sumatif siswa dengan rank 1-100 pada kolom yang sudah disediakan yang berwarna hijau per mapel. Penilaian non-tes adalah penilaian untuk mengetahui hasil belajar dari segi ranah sikap peserta didik dengan teknik penilaian seperti penilaian unjuk kerja, penilaian produk, penilaian proyek, portofolio, dan skala sikap. Penilaian non-tes boleh tidak diisi jika memang tidak ada. Untuk penilaian tengah semester, boleh dikosongkan jika memang tidak ada penilaiannya. Langkah ke-10, mengubah parameter ekstrakurikuler. Dari SCI Media, sudah menginputkan parameter ekstrakurikuler sebanyak 12 ekstra. Jika ada yang tidak sesuai, guru bisa merubahnya sebagai berikut. Dari menu utama, klik tombol parameter ekstra, kemudian rubahlah pada kolom yang berwarna hijau pada nama ekstra, parameter deskripsi, maupun kriteria penilaiannya. Jika ada ekstra yang tidak terpakai, untuk diabaikan saja. Langkah ke-11, menginputkan nilai ekstrakurikuler. Dari menu utama, klik tombol nilai ekstrakurikuler. Kemudian, masukkan nilai ekstra siswa dengan rank 1-4 pada kolom yang sudah disediakan yang berwarna hijau per ekstra. Kosongkan bagian tidak mengikuti ekstra atau jangan diisi apapun. Langkah ke-12, menginputkan deskripsi P5. Dari menu utama, klik tombol input nilai deskripsi P5. Terdapat 3 kolom proyek dengan inputan sebagai berikut. Yang pertama, judul proyek 1 tahun ajaran. Yang kedua, deskripsi proyek 1 tahun ajaran. Yang ketiga, dimensi. Keempat, elemen. Kelima, subelemen. Keenam, kolom capaian tiap fase. Namun, pada kolom capaian tiap fase akan berubah otomatis, jadi tidak perlu dirubah.
Langkah ke-13, menentukan nilai proyek P5. Dari menu utama, klik tombol input nilai proyek dan catatan. Berikan tanda centang pada salah satu kolom yang dicapai peserta didik pada capaian sub-elemen per fase. Sesuaikan dengan rubrik penilaian dengan mempertimbangkan jurnal guru, portofolio siswa, dan lain sebagainya. Dengan keterangan BB untuk belum berkembang, MB untuk mulai berkembang, PSH untuk berkembang sesuai harapan, SB untuk sangat berkembang. Langkah ke-14, mengikutkan catatan proyek P5. Dari menu utama, klik tombol input nilai proyek dan catatan. Kemudian, klik menu proyek catatan. Silakan input catatan proses pelaksanaan proyek kiat siswa per proyek berdasarkan data observasi, catatan kaki, jurnal pendidik, portofolio peserta, dan lain-lain. Langkah ke-15, mencetak sampul rapor. Dari menu utama, klik tombol sampul rapor. Pastikan inputan data siswa sudah dimasukkan. Kemudian, untuk mencetak sampul rapor, klik menu file pada atas lembar, kemudian pilih print. Nomor presensi pada sampul rapor mengikuti isian nomor presensi pada sheet rapor. Untuk mengganti data siswa, maka gantilah lewat nomor presensi pada sheet rapor. Langkah ke-16, mencetak rapor bagian 1. Dari menu utama, klik tombol rapor. Sebelum cetak rapor, pastikan tampilan rapor sudah rapi dan setiap kolom tidak ada yang error. Untuk mencetak, klik menu file pada atas lembar, kemudian pilih print. Pada kolom nomor presensi, gantilah nomor presensi jika ingin mengganti siswa. Nilai dan deskripsi akan keluar jika kode pada mapel yang digunakan sudah terisi kode 1. Kode agama telah terisi di menu biodata, nilai formatif dan sumatif juga sudah terisi. Nilai akhir diambil dari rata-rata nilai formatif plus sumatif plus tengah semester plus akhir semester dibagi menjadi 4. Jika tidak ada nilai tengah semester, maka otomatis cuma dibagi menjadi 3. Deskripsi diambil dari nilai maksimal dan minimal penilaian formatif. Langkah ke-17, menyembunyikan mapel yang tidak terpakai. Sebelum menyembunyikan mapel yang tidak terpakai pada tampilan rapor cetak, pastikan pada menu mapel lingkup materi, mapel yang tidak digunakan sudah dirubah kodenya menjadi 0. Dari menu utama, klik tombol rapor. Kemudian, pada kolom mapel yang tidak terpakai, silakan disembunyikan dengan cara menarik kolom mapel ke atas.
Kemudian, nomor urut mapel diurutkan kembali pada kolom nomor mapel. Langkah ke-18, mencetak rapor bagian 2. Dari menu utama, klik tombol rapor bagian 2. Sebelum cetak rapor bagian 2, pastikan tampilan rapor sudah rapi dan setiap kolom tidak ada yang error. Untuk mencetak, klik menu file pada atas lembar kerja, kemudian pilih print. Untuk mengganti data siswa, maka gantilah lewat nomor presensi pada sheet rapor. Langkah ke-19, menyembunyikan ekstra yang tidak terpakai. Sebelum menyembunyikan ekstra yang tidak terpakai pada tampilan rapor cetak, pastikan pada menu mapel penilaian ekstrakurikuler, ekstra yang tidak digunakan sudah dikosongkan nilainya. Dari menu utama, klik tombol rapor bagian 2. Kemudian, pada kolom ekstra yang tidak terpakai, silakan disembunyikan dengan cara menarik kolom ekstra ke atas. Kemudian, nomor urut ekstra diurutkan kembali. Langkah ke-20, mencetak rapor tengah semester. Dari menu utama, klik tombol rapor tengah semester. Sebelum cetak rapor tengah semester, pastikan tampilan rapor tengah semester sudah rapi dan setiap kolom tidak ada yang error. Untuk mencetak, klik menu file pada atas lembar kerja, kemudian pilih print. Nomor presensi pada rapor tengah semester mengikuti isian nomor presensi pada sheet rapor. Untuk mengganti data siswa, maka gantilah lewat nomor presensi pada sheet rapor. Nilai akhir diambil dari rata-rata nilai formatif tengah semester plus sumatif tengah semester plus nilai tengah semester dibagi menjadi 3. Langkah ke-21, mencetak rapor P5. Dari menu utama, klik tombol rapor P5. Sebelum cetak rapor P5, pastikan tampilan rapor sudah rapi dan setiap kolom tidak ada yang error. Untuk mencetak, klik menu file pada atas lembar kerja, kemudian pilih print. Nomor presensi pada rapor P5 mengikuti isian nomor presensi pada sheet rapor. Untuk mengganti data siswa, maka gantilah lewat nomor presensi pada sheet rapor. Langkah ke-22, mencetak buku induk. Dari menu utama, klik tombol buku induk. Sebelum mencetak buku induk, pastikan tampilan sudah rapi dan setiap kolom tidak ada yang error. Untuk mencetak, klik menu file pada atas lembar kerja,
kemudian pilih print. Nomor presensi pada buku induk mengikuti isian nomor presensi pada sheet rapor. Untuk mengganti data siswa, maka gantilah lewat nomor presensi pada sheet rapor.